السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نخلص نياتنا لله تعالى. Rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas tentang ayat mutasyabihat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang pada beberapa pertemuan sebelum ini kita telah menjelaskan penafsiran para ulama salaf dan para ulama khalaf tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terakhir kita telah sebutkan syubhat-syubhat kalangan yang menolak dan mengingkari penafsiran istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan istaula. Padahal sebagian ulama salaf memaknai istawa dalam ayat tersebut dengan istaula seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, syubhat yang kita sebutkan dan kita bantah pada pertemuan yang lalu ada dua syubhat. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dua syubhat yang lain serta bantahannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syubhat yang ketiga, kalangan yang menolak menafsirkan istawa dengan istaula. Mereka mengatakan bahwa al-istila, istaula atau al-istila, menundukkan dan menguasai, kata mereka la yakunu illa an sabqi mughalabah. Katanya istila itu secara bahasa tidak memiliki makna kecuali ada sabqu mughalabah, ada proses sabqu mughalabah. Sebelum menundukkan dan menguasai, terlebih dulu ada proses perebutan, ada sabqu mukafahatin wa muhawalah, ada lebih didahului dengan upaya perebutan, pertentangan, dan seterusnya. Atau ada juga yang mengatakan yaqtadi munaza'atan sabiqah. Jadi istilah katanya itu meniscayakan makna munaza'ah sabiqah. Jadi sebelum menundukkan dan menguasai didahului dengan perebutan antara dua pihak atau lebih terhadap sesuatu yang dikuasai tersebut. Maka jawaban para ulama radhiyallahu ta'ala anhum bahwa secara bahasa al-istila memiliki dua makna. Secara bahasa al-istila memiliki dua makna. Istila ma'a sabqi mughalabah, istilah yang disertai dengan terlebih dahulu ada proses perebutan, yang upaya untuk mengalahkan satu dengan yang lain, ya, dan seterusnya. Yang kedua, istilah mujarrad min ma'na al-mughalabah. Jadi makna kedua istilah menundukkan dan menguasai yang tidak mengandung makna adanya proses perebutan terlebih dahulu. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab punya dua makna. Istilah ma'a sabqi mughalabah, ada istilah mujarrad min sabqi mughalabah. Ada istilah menundukkan menguasai yang didahului dengan adanya upaya perebutan terlebih dahulu, pertentangan terlebih dahulu. Ada istilah dengan makna tanpa ada
perebutan terlebih dahulu. Nah, ketika para ulama Islam memaknai istawa dengan istaula, maka makna yang mereka maksud adalah al-istila al-mujarrad an sabqi mughalabah. Jadi yang mereka maksud ketika memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu adalah bahwa Allah Ta'ala menundukkan dan menguasai tanpa ada pertentangan terlebih dahulu antara Allah dengan pihak yang lain untuk menundukkan dan menguasai arsy. Jadi istilah yang dimaksud oleh para ulama adalah istilah yang bebas, bersih dari unsur adanya mughalabah, ada pertentangan terlebih dahulu. Nah, mereka sering menyebut-nyebut nama Ibnul Arabi. Kata mereka, Ibnul Arabi mengatakan bahwa istawla la yuqalu illa liman liman lam yakun mustawliyan thumma istawla. Ya, katanya istilah itu tidak dikatakan kecuali bagi orang yang tidak menundukkan dan menguasai, baru setelah itu menundukkan dan menguasai setelah adanya pertentangan. Maka kita jawab, jika Ibnul Arabi, salah seorang pakar bahasa, mengatakan seperti itu, maka sekian banyak pakar bahasa yang lain mengatakan bahwa istilah bisa bermakna tanpa ada mughalabah terlebih dahulu, tanpa ada pertentangan terlebih dahulu. Ya, kita sebut misalnya para pakar bahasa, Az-Zajjaj, salah seorang ulama salaf yang sekaligus pakar nahwu dan bahasa Arab, kemarin sudah kita singgung. Ar-Raghib Al-Asbahani, seorang pakar bahasa Arab bernama. Al-Fayruz Abadi, pengarang Al-Qamus Al-Muhit. Al-Hafidh Al-Lughawi Muhammad Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Tajul Arus fi Syarh Al-Qamus, dan sekian banyak pakar bahasa lainnya. Mereka menegaskan bahwa perkataan Ibnul Arabi yang menafikan adanya istilah kecuali dengan makna sabqu mughalabah ini tidak tepat, karena kata istawla atau al-istila dalam bahasa juga digunakan untuk makna al-istila min ghairi sabqi mughalabah, tanpa adanya pertentangan terlebih dahulu. Nah, ini penjelasan para ulama Islam rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Misalnya, ya, kita sekedar menyebut, ya, Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau dalam kitab Al-Irsyad ila Qawati'i Al-Adillah, Al-Irsyad ila Qawati'i Al-Adillah. Dalam kitab ini di halaman 59, beliau mengatakan, fa in qila, jika dipertanyakan, al-istiwa'u bima'na al-ghalabati yumbi'u an sabqi mukafahatin wa muhawalah. Istiwa kalau dimaknai dengan al-ghalabah, menangkan, mengalahkan, berarti mengesankan ada pertentangan terlebih dahulu, ada upaya perebutan terlebih dahulu. Qulna, maka kita jawab, hadza batil. Ini perkataan yang tidak bisa diterima. Idz law amba al-istiwa'u an dzalika la amba anhu al-qahru. Karena seandainya istiwa dengan makna istila dan ghalabah mengesankan makna itu, maka al-qahr juga akan mengesankan makna itu, padahal faktanya tidak. Ini dari kitab Al-Irsyad ila Qawati'i Al-Adillah karya al-Imam Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwaini. Ya. Dalam kitab-kitab yang lain demikian juga Al-Imam Al-Mutawalli, beliau juga mengatakan, fa in qila, dalam kitab beliau Al-Ghunyah, fa in qila al-istiwa'u idza kana bima'na al-qahri wal ghalaba yaqtadi munaza'atan sabiqah wa dhalika muhalun fi wasfihi. Jika dipertanyakan istiwa jika dimaknai dengan al-qahr wal ghalaba,
itu meniscayakan adanya perebutan terlebih dahulu, sementara ini mustahil bagi Allah. Qulna, dibalik oleh beliau, wal istiwa'u bima'na al-istiqrar, demikian juga istiwa dengan makna istiqrar, bersemayam, yaqtadi sabqa al-ittirabi wal i'wijaj, berarti didahului, meniscayakan didahului dengan kegoncangan dan kebengkokan sebelum menetap. Wa dzalika muhalun fi wasfihi, ini juga mustahil bagi Allah. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa al-istila yang dimaksud oleh para ulama ketika memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istaula, maka maksud mereka adalah istila yang bersih atau yang tidak mengandung makna sabqu al-mughalabah. Tidak mengandung makna sabqu al-mughalabah. Jadi istiwanya Allah terhadap arus dengan makna menundukkan dan menguasai, ya, ini tidak didahului dengan adanya munaza'ah, muhawala, mukafahah, mughalabah. Jadi istilah yang tidak didahului dengan itu semuanya. Karena sebelum ditundukkan dan dikuasai oleh Allah, harus tidak ada. Ya, harus tidak ada sama sekali. Yang ada pada azal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para ulama membantah perkataan mereka ini bahwa al-istila katanya la yakunu illa an sabiqi mughalabah. Istilah itu pasti didahului dengan pertentangan terlebih dahulu. Para ulama membantah dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, para ulama menyebutkan ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan menundukkan dan menguasai para hambanya. Apakah sebelum itu Allah bertentangan dulu, berebut dulu untuk menguasai para hamba? Tidak. Karena para hamba memang sebelumnya, sebelum diciptakan oleh Allah, tidak ada sama sekali. Ya, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa Allah sebelum menciptakan hamba itu makhur, dikalahkan. Lalu setelah menciptakan hamba baru qahir, baru mengalahkan, menundukkan. Hasya. Nah, itu tidak mungkin terjadi, karena memang sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala, hamba seluruhnya tidak ada sama sekali. Ya, para ulama juga menyebutkan ayat lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah telah menetapkan bahwa aku akan mengalahkan dan para rasulku. Apakah sebelum itu berarti Allah maghlub, kalah kemudian baru mengalahkan? Apakah sebelum itu berarti Allah Ta'ala berebut, bertentangan dengan pihak yang lain dulu baru kemudian mengalahkan dan menguasai? Sama sekali tidak. Jadi dua ayat ini sudah cukup, ya, dan dalil dari bahasa Arab bahwa istilah itu bisa bermakna istilah menundukkan dan menguasai yang tanpa didahului dengan upaya pertentangan, perebutan dan seterusnya. Dan dua ayat ini, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, ya, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, ini sudah cukup untuk menunjukkan, menegaskan bahwa sebagaimana, ya, sebagaimana dalam kata al-qahr, dalam kata al-ghalabah, la aghlibanna ana wa rusuli, tidak ada makna bahwa bahwa terjadi pertentangan terlebih dahulu, perebutan terlebih dahulu antara Allah dan yang lain untuk menguasai para hambanya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka begitu pula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah menundukkan dan menguasai arus, tidak berarti sebelum itu, ya, terjadi pertentangan atau perebutan antara Allah dengan yang lain. Hasya wa kalla. Ya. Nah, ini sudah cukup sebagai bantahan syubhat yang
disampaikan oleh kalangan yang menolak pemaknaan istawa dengan istaula yang kita sebutkan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa sebagaimana ayat wa huwal qahiru fawqa ibadih, sebagaimana ayat kataballahu la aghribanna ana wa rusuli, tidak menunjukkan bahwa ada sabqu mughalabah, ada pertentangan, perebutan yang mendahului penguasaan Allah terhadap makhluknya, ya, karena sifat Allah menundukkan dan menguasai para hamba seluruhnya itu azali abadi, ya, sementara arus para hamba semuanya makhluk, ya, sebagaimana al-qahr Allah Ta'ala disifati dengannya, tidak berarti sebelum adanya para hamba berarti ada pertentangan, perebutan terlebih dahulu, tidak ada itu. Begitu pula sebelum diciptakannya arusy, ya, tidak ada pertentangan, perebutan untuk menundukkan dan menguasai arusy. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat disifati dengan al-qahr wal istila, ya, al-qahr wal istila, maka itu tidak mengandung makna sabqu mughalabah, apalagi maghlubiyah. La sabqu mughalabah wa la sabqu maghlubiyah. Ya, Allah Ta'ala bukan maghlub sebelum ghalib. Allah Ta'ala bukan makhur sebelum qahir. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya azali, sifat-sifatnya azali. Ya, makhluk itu yang baharu, yang ada setelah sebelumnya tidak ada, dan semuanya adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ya, istilah yang dimaksud oleh para ulama saat memaknai istawa dengan istaula itu istilah yang tidak mengandung unsur mughalabah sebelumnya, tidak ada apalagi unsur maghlubiyah sebelumnya. Kemudian syubhat yang terakhir yang ingin kita sampaikan, kalangan yang menolak memaknai istawa dengan istaula itu mengatakan bahwa kalian mengatakan Allah menundukkan dan menguasai arsy. Katanya itu sesuatu yang aneh. Kan yang dikuasai oleh Allah bukan hanya arsy. Allah menundukkan dan menguasai semua makhluknya. Ya, ketika Anda mengatakan Allah menundukkan dan menguasai arsy, kata mereka, berarti Anda mengatakan Allah menguasai arsy, selain arsy Allah tidak menguasainya. Kita jawab ini jahlun fauqa jahl. Ya, ini jahl murakkab. Ini kebodohan yang bertumpuk. Ya, karena kita tahu dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Tapi di ayat lain Allah Ta'ala menegaskan wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ya, apa artinya? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menguasai arsy, sementara selain arsy tidak dikuasai oleh Allah? Tidak. Apa artinya wa huwa Rabbul Arsyil Azim? Bahwa Allah hanya menciptakan arsy dan mengaturnya, sementara selain arsy bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang mengaturnya? Sama sekali tidak. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah menciptakan, mengatur arsy sebagaimana Allah Ta'ala Rabbul Alamin, pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Nah, lalu apa makna atau apa makna khusus ketika disebutkan arsy? Kenapa arsy disebutkan secara khusus? Para ulama mengatakan ini dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat lumrah. Mereka menamakan ini dengan tanbihun bil adna, tanbihun bil a'la 'ala al adna. Jadi kurang lebih maknanya, jika arsy dikuasai oleh Allah, padahal arsy itu makhluk Allah yang paling besar ukurannya,
maka makhluk-makhluk yang lebih kecil dari arsy lebih dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar ukurannya dikuasai oleh Allah, apalagi makhluk-makhluk di bawah arsy yang lebih kecil dari arsy lebih dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun bil a'la 'alal adna. Ya. Ini ditegaskan oleh para ulama Islam. Ya, di antaranya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, wa fima kataba ilayya al-Ustadz Abu Mansur Ibnu Abi Ayyub, di antara yang ditulis oleh Abu Mansur Al-Baghdadi kepadaku, anna kathiran min mutaakhiri ashabina, bahwa banyak kalangan mutaakhirin dari para ulama Asy'ariyah, zahabu ila anna al-istiwa'a huwa al-qahru, mereka memaknai istiwa dengan al-qahr wal ghalabah dan al-ghalabah. Wa ma'nahu, apa maknanya? Anna ar-rahmana ghalabal 'arsya wa qaharahu, bahwa Allah menundukkan arsy dan menguasainya. Wa faidatuhu, apa faidah disebutkannya arsy? Al-ikhbaru an qahri mamlukatihi, memberitahukan bahwa Allah menguasai semua makhluknya, semua yang dimilikinya. Wa annaha lam taqharhu, dan bahwa makhluk-makhluk seluruhnya tidak pernah menundukkan dan mengalahkan Allah. Wa innama khussa al-arsyu bidzikr, kenapa arsy disebutkan secara khusus? Li'annahu a'zamul makhluqat, karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar ukurannya. A'zamul mamlukat, sesuatu yang paling besar yang dikuasai oleh Allah. Tanbihun bil a'la 'alal adna, ya, disebutkan yang lebih tinggi, berarti yang di bawahnya lebih dikuasai, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan para ulama. Jadi sebagaimana kita tahu Allah taala Rabbul Alamin, tapi dalam ayat lain Allah taala menegaskan Rabbul Arsyil Azim, tidak menunjukkan bahwa Allah hanya menciptakan dan mengatur arsy, tidak, tapi Allah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Arsy disebutkan karena arsy makhluk Allah yang paling besar ukurannya, paling agung dari segi bentuk dan ukurannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan sebutkan, kita akan kutip, kita akan bacakan beberapa penegasan para ulama Islam dengan sekian banyak faedah-faedah yang sudah kita sebutkan dan yang belum kita sebutkan tentang makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kembali ke kitab Al-Irsyad karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, di halaman 59, ya, kita sebutkan bagaimana beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Beliau menegaskan bahwa makna al-istiwa, ya, lam yamtani' minna hamlul istiwa'i 'alal qahri wal ghalabah. Jadi tidak bisa kita dilarang untuk memaknai istiwa dengan al-qahr wal ghalabah, menundukkan, menguasai. Kenapa? Wa dzalika sya'i'un fil lughah. Penggunaan kata istawa dengan makna al-qahr wal ghalabah itu umum dipakai dalam bahasa Arab. Idzil arabu taqul, karena orang Arab biasa mengatakan istawa fulanun 'alal mamalik, si fulan menguasai kerajaan ini. Idza ihtawa 'ala maqalidil mulki wasta'la 'ala ar-riqab, jika dia menguasai pusat-pusat kekuasaan dan menundukkan musuh-musuhnya. Wa faidatu takhsisil 'arsy bidzikr, faedah mengkhususkan arsy disebutkan dalam ayat itu, annahu a'zamul makhluqat, bahwa arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Fanassa ta'ala alaihi, maka Allah menyebutkan secara tegas tentang arsy, tanbihan bidzikrihi ala ma dunahu,
Dengan menyebutkan ini Allah mengisyaratkan bahwa jika Arsy makhluk Allah yang paling besar ukurannya dikuasai, lebih-lebih makhluk yang lebih kecil dari Arsy. Fa in qila, ini mengulang apa yang kita sampaikan tadi, al-istiwa'u bima'na al-ghalabati yumbi'u an sabqi mukafahatin wa muhawala. Jika dikatakan istiwa itu dengan makna al-ghalabah, menundukkan dan menguasai, itu meniscayakan adanya mukafahah, muhawala, pertentangan terlebih dahulu. Qulna hadza batil, ini tidak benar. Idh law amba al-istiwa'u an dzalika la amba anhu al-qahr. Karena jika istiwa dengan makna istila wal ghalabah mengesankan itu, niscaya al-qahr juga demikian. Padahal kenyataannya tidak demikian, dan al-qahr serta al-istila dalam hal ini sama. Thumma al-istiwa'u bima'na al-istiqrar. Kemudian beliau membantah kalangan yang memaknai istawa dengan istaqarra. Beliau katakan, jika istawa dimaknai dengan istaqarra, menetapi, bizzat, dengan zat, yumbi'u 'an idtirabin wa 'wijajin sabiq. Berarti mengesankan sebelum kata mereka Allah bersemayam dan menetapi Arsy, berarti apa? Goncang lebih dahulu, ya, bergerak-gerak terlebih dahulu, bengkok terlebih dahulu, baru lurus menetap di atas Arsy. Dan ini juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Waltizamu dzalika kufur. Meyakini makna seperti itu sebagai lazimnya dari istiwa, itu adalah sebuah lazimnya istiqrar, itu adalah sebuah kekufuran. Ini Imamul Haramain Al-Juwaini. Dari kitab tafsir An-Nasafi jilid kedua, ya, saat beliau menjelaskan tafsir dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beliau katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istaula, ya, istaula 'aniz Zajjaj. Ini dikutip dari seorang pakar bahasa, pakar nahwu yang bernama, pakar ma'anil Quran yang bernama Az-Zajjaj. Kemudian kata beliau, wa nabbaha bi dzikril 'arsy wa huwa a'zamul makhluqat 'ala ghairihi. Dan saat Allah menyebutkan Arsy, ya, dan diketahui bahwa Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya, berarti apa? Allah mengisyaratkan bahwa makhluk yang lebih kecil dari Arsy lebih-lebih dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qalu istawa fulanun 'alal 'arsy. Ketika orang-orang Arab mengatakan istawa fulanun 'alal 'arsy, ay malaka, menguasai sebuah kerajaan. Wa illam yaq'ud 'ala as-sariri al-battata. Meskipun yang menguasai ini, raja ini, tidak pernah menduduki tahta singgasana sekalipun. Wa hadza ka qaulika, ini seperti perkataan kamu, yadu fulani mabsutah ay jawadun, bahwa makna literatnya tangan si fulan itu tergelar, ay jawadun, yakni dermawan. Wa illam yakun lahu yadun ra'san, padahal orang dikatakan yadu fulanin mabsuta, bahwa si fulan itu dermawan dengan menggunakan kata yad. Wa illam yakun lahu yadun ra'san, meskipun ini orang tidak punya tangan sama sekali. Faktanya dia tidak punya anggota badan yang namanya tangan, tapi karena dia dermawan dikatakan yadu fulanin mabsuta. Wal madhhabu, madhhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, qaulu Ali radhiyallahu anhu, al-istiwa'u ghairu majhul wat takyifu ghairu maqul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Seperti sudah kita sampaikan dari Al-Imam Malik, dari Rabi'atul Ra'i, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang mereka terkenal mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian beliau mengatakan li'annahu ta'ala kana wala makan, karena Allah Ta'ala itu ada dan tempat belum ada. Fahuwa ala makan, maka Allah tetap dalam sifat semula, ada tanpa tempat, qabla khalqil makan, sebelum diciptakan tempat. Lam yataghayyar ammakan, Allah tidak berubah dari sifatnya semula, ada tanpa tempat, dengan adanya tempat. Ya, karena taghayyur
berubah, itu alamatul hudud, itu ciri sesuatu yang baru. Dari tafsir An-Nasafi. Kemudian terakhir kita kutipkan ya kitab At-Tanzih fi Ibtali Hujajit Tashbih, atau yang lebih dikenal dengan Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til, karya Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah, ketika beliau menjelaskan makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau sebutkan konsekuensi yang sangat buruk ya, yang berlaku bagi orang yang memaknainya dengan duduk, bersemayam, menetap, dan lain-lain dan semacamnya, dan beberapa faedah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Apa kata beliau ketika memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Faqauluhu ta'ala istawa yata'ayyanu fihi ma'na al-istila'i wal qahr lal qu'udu wal istiqrar. Firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemungkinan besar maknanya adalah al-istila wal qahr, menundukkan dan menguasai, bukan al-qu'ud wal istiqrar, bukan duduk dan bersemayam, menetap. Kenapa? Idh law kana wujuduhu ta'ala zamaniyan aw makaniyan, karena seandainya wujudnya Allah, adanya Allah itu terikat atau terkait dengan masa, terkait dengan tempat, la lazima qidamuz zamani wal makan. Maka konsekuensinya kalau dikatakan Allah Ta'ala duduk, bersemayam, berada, bertempat di atas arus, berarti arusnya harus azali. Sebagaimana Allah ada tanpa permulaan, mestinya arus juga azali jika dikatakan seperti itu. Begitu pula zaman. Jika dikatakan Allah Ta'ala terikat oleh zaman, berarti sama saja mengatakan zaman itu juga azali, ada tanpa permulaan. Dan itu jelas syirik itu. Meyakini ada sesuatu selain Allah yang azali, yang ada tanpa permulaan, yang tidak diciptakan. Au taqaddumuhuma alaihi. Konsekuensinya kalau orang mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arus, ya, arus dan waktu ada sebagaimana azali, Allah azali, dia juga azali, atau arus tempat dan waktu ini mendahului adanya Allah, ini juga batil. Wa kilahuma batil, dua-duanya itu batil. Faqad sahha fil hadis, karena telah diriwayatkan secara sahih dalam hadis, kana Allahu wa la syai'a ma'ah, Allah ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu apapun bersamanya. Kemudian kalau dikatakan Allah keberadaannya berkaitan dengan waktu dan tempat, kata beliau apa? Wala lazima hajatuhu ilal makan. Yang mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arus berarti mengatakan Allah membutuhkan kepada tempat. Wa huwa ta'ala al-ghaniyul mutlaq. Sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Al-mustaghni amma siwah, yang tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya. Kanallahu wala zamana wala makan. Allah ada dan belum ada masa, belum ada tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah setelah menciptakan tempat tetap ada tempat-tempat. Konsekuensi buruk berikutnya, kata beliau, wala lazima kaunuhu mahdudan muqaddara. Yang mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah duduk bersemayam di atas arus, berarti mengatakan Allah mahdud muqaddar, mengatakan Allah memiliki ukuran yang lebih besar dari arus, atau sama dengan arus, atau lebih kecil dari arus. Padahal apa? Wa kullu mahdudin wa muqaddarin jismun, setiap yang punya ukuran itu jism. Wa kullu jismin murakkabun, setiap jism itu tersusun dari bagian-bagian. Muhtajun ila ajza'ihi, membutuhkan kepada bagian-bagian tersebut. Wa yataqaddasu man lahu al-ghinal mutlaqu anil hajah, dan jelas Allah Ta'ala yang berlaku baginya sifat qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya, itu maha suci dari sifat membutuhkan. Kaidah juga sudah tegas, al-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyah, sifat membutuhkan itu bertentangan dengan sifat ketuhanan. Kemudian beberapa paragraf setelah itu beliau mengatakan, fa in qila, jika dipertanyakan,
innama yuqalu istawla liman lam yakun mustawliyan qablu aw liman kana lahu munazi'un fima istawla alaihi aw liman kana ajizan thumma qadar. Kalau ada yang mengatakan istawla itu berlaku bagi sesuatu yang sebelumnya tidak menguasai lalu menguasai, atau sesuatu yang ada seterunya, ada tandingannya, berebut untuk menguasai sesuatu, atau sesuatu yang lemah kemudian berkuasa. Jawabannya, qulna al-muradu bihadzal istila, yang dimaksud dengan istila, menundukkan dan menguasai bagi Allah, itu al-qudratut tammah, kekuasaan yang sempurna, al-khaliyatu min mu'arid, yang terbebas dari adanya yang menentang atau menandingi. Berikutnya beliau mengatakan, fa in qila fal istila'u hasilun bin nisbati ila jami'il makhluqat. Kalau ada yang mengatakan kan Allah menundukkan menguasai semua makhluk, bukan hanya arus. Fama faidatu takhsisihi bil arus. Lalu apa faedah arus disebutkan secara khusus? Qulna khussa bidzikr. Arus disebutkan secara khusus li'annahu a'zamul makhluqati ijma'. Karena arus itu makhluk Allah yang paling besar ukurannya dengan kesepakatan para ulama Islam. Kama khassahu, sebagaimana Allah mengkhususkan arus biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya, Rabbul Arsyil Azim. Allah pencipta dan pengatur arus yang agung. Wa huwa rabbu kulli syai'. Adalah Allah Ta'ala pencipta dan mengatur segala sesuatu. Allah Rabbul Alamin. Tapi dalam ayat ini Allah sebutkan wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Itu karena arus memiliki keistimewaan. Fa idza stawla 'ala al-'arsy, nah, jika Allah menundukkan menguasai arus, istawla 'alal kulli qat'an, maka Allah menundukkan dan menguasai makhluk seluruhnya. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian jelas ya bahwa pemaknaan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan istawla, atau dengan qahara, atau dengan qahara wa hafidha wa abqa, yang dikatakan oleh para ulama khalaf dengan berbagai redaksi yang berbeda, dan juga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ini penafsiran yang tepat, penafsiran yang tidak mengandung masalah selain secara bahasa dibenarkan, dan secara kaidah tidak menyifati Allah dengan sifat kekurangan. Karena itulah Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki menegaskan dalam kitab beliau As-Sayfus Saqil, fal-muqdimu ala tafsiri al-istiwa'i bil-istila. Jadi orang yang menafsirkan istiwa dalam ayat itu dengan istila, menundukkan dan menguasai, lam yartakib mahzuran. Dia tidak melakukan sesuatu yang terlarang, karena secara bahasa istawa bisa bermakna istawla. Ya. Wala wasafallaha bima la yajuzu alaih. Dia juga tidak menyifati Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah, karena sifat al-qahr wal istila itu sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti para ulama Islam, orang yang minum dari mata air jernih yang digali oleh para ulama Islam dari Al-Quran, Sunnah, dari kaidah-kaidah akidah, maka dia akan menerima, akan meminum sesuatu yang jernih, akan meyakini keyakinan yang bersih ya dari segala sifat kekurangan bagi Allah, dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Dia tidak menyalahi akidah, tidak menyalahi bahasa Arab, ya, menerima penjelasan para ulama Islam, penegasan para ulama Islam tentang keyakinan yang benar, maka dia akan selamat. Sementara orang yang menyalahi para ulama, ya, orang yang mengabaikan, menganggap mereka yang paling berilmu sementara para ulama tidak berilmu, maka ini pertanda bahwa orang ini celaka, ya, dan hati-hati. Jangan sampai kemudian ini berlangsung terus-menerus sehingga menyeretnya kepada kondisi su'ul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.